Oh iya, kita belum kenalan. Kenalin, nama saya Dapon. Sena Airlangga. Pernah nggak sih kalian ngelihat satu adegan di televisi yang kelihatannya tuh sederhana banget, nggak ada ledakan, nggak ada aksi besar, tapi sukses bikin jutaan penonton ikut nahan napas dan deg-degan? Biasanya kan kalau kita ngomongin ketegangan pasti mikirnya langsung ke film thriller ya? Iya benar, kayak kejar-kejaran mobil gitu kan? Betul, atau bom waktu yang detiknya terus jalan mundur. Otak kita tuh kayak udah dilatih buat ngaitin ketegangan sama sesuatu yang visualnya masif gitu loh. Harus ada yang meledak atau bahaya di depan mata ya kan? Pasti. Soalnya selama puluhan tahun cerita visual tuh ngondisiin kita buat ngerespon bahaya fisik secara langsung. Nah, tapi gimana kalau saya bilang ada satu adegan yang viral banget baru-baru ini, bikin penonton nahan napas, tapi sama sekali nggak pakai senjata tajam. Wow, nggak ada adegan berantem sama sekali nih. Nggak ada suara teriakan juga, apalagi meja yang dibalik. Sama sekali nggak ada. Terus ketegangannya dari mana tuh? Dari ulasan materi yang bakal kita bedah kali ini, ketegangan itu justru lahir di sebuah restoran yang tenang banget. Ini di sinetron Terikat Janji ya. Oke, terikat janji. Menarik. Nih. Iya, cuma butuh satu pria asing yang tiba-tiba narik kursi tanpa diundang dan seorang aktor yaitu Arya Saloka yang sekedar ngucapin nama lengkapnya. Cuma nama lengkap? Iya, dan entah gimana, dinamika sekecil itu sukses bikin jutaan penonton terpaku di layar. Dan itulah kenapa ulasan materi kita hari ini tuh brilian banget buat dianalisis. Misi kita hari ini bukan cuma bahas sinetronnya ya. Bener, kita mau bedah lebih dalam lagi. Kita mau ngebongkar anatomi dari sebuah chemistry di layar kaca. Gimana Arya Saloka berhasil mengubah momen spontan itu jadi bahasa cinta tanpa kata-kata. Oh, itu epic banget sih. Dan kita juga bakal bahas kenapa kiasan pacar pura-pura atau fake dating tuh punya daya tarik psikologis yang kuat banyak buat penonton. Tepat banget. Ketegangan psikologis itu kadang suaranya jauh lebih keras daripada ledakan bom. Iya udah, mari kita masuk ke situasinya deh. Buat kalian yang lagi dengerin nih, coba proyeksikan adegan ini di kepala kalian. Bayangin aja. Oke, kita bangun suasananya. Materinya ini ngedeskripsiin sebuah restoran yang anget banget suasananya, pencahayaannya nyaman, terus atmosfernya santai tapi elegan. Nyaman buat ngobrol ya. Banget! Di situ ada Arya Saloka merankan karakter Sena, lagi duduk menikmati makan siang. Lawan mainnya, Asha Asuncao yang jadi Davina, juga ada di situ. Terus gimana interaksi mereka? Mereka tuh kelihatan nyaman banget satu sama lain. Ngobrol, ketawa kecil. Kedekatan yang alami ini tuh, emang daya tarik utamanya sih. Semuanya kerasa aman banget. Nah, kata aman di sini tuh bukan cuma deskripsi suasana loh. Dalam penceritaan, itu tuh taktik manipulasi. Wah, manipulasi gimana tuh maksudnya? Jadi gini, kalau mau ngebangun ketegangan, kreator itu harus bikin baseline atau garis dasar kedamaian emosional dulu. Penonton ngelihat karakter rileks. Oh, jadi penonton ikut rileks juga ya? Bener banget, pertahanan penonton otomatis turun. Mereka jadi bersandar di kursi, ritme napas mereka melambat. Mereka ngerasa diundang masuk ke gelembung privasi karakternya. Sampai akhirnya, gelembung itu ditusuk. Yap, the disruption, titik baliknya. Di tengah obrolan hangat itu, Sena, karakternya Arya Saloka, pamit sebentar ke kamar mandi. Davina ditinggal sendirian di meja. Momen kerentanan absolut nih. Bener. Pas Davina lagi sendirian itu, tiba-tiba muncul karakter pria hidung belang. Pria ini deketin Davina, percaya diri banget. Langsung nyamperin gitu aja? Iya. Dia ngulurin tangan, motong ruang personal Davina tanpa aba-aba, dan bilang, ini dialognya ya, kenalkan, nama saya Devon. Wah, Davina pasti kaget banget. Banget. Raut wajahnya langsung beku. Dia bahkan nggak sempat ngerespons uluran tangan itu saking kagetnya. Transisi ini tuh efektif banget karena kecepatannya. Nggak ada musik peringatan dini. Berubah dari anget jadi ancaman cuma dalam hitungan detik. Coba deh bayangin buat kalian yang dengerin. Ini tuh kayak pas kalian lagi duduk sendirian di kafe, asyik baca buku.
Ngerasa aman kan? Nyaman banget pasti. Terus tiba-tiba, dari sekian banyak kursi kosong, ada orang asing narik kursi tepat di sebelah kalian dan mulai ngajak ngobrol. Nggak nyaman banget kan? Bikin risih banget. Dan secara biologis, itu tuh beneran terhitung sebagai serangan loh. Serangan? Cuma gara-gara duduk deketan? Iya, kita ngomongin invasi ruang personal. Di psikologi namanya perampasan proksemik. Kita kan punya zona imajiner di sekitar tubuh kita. Iya. Jarak aman gitu ya? Betul. Davon ini nggak nyapa dari zona publik, dia langsung nerobos masuk ke zona intim Davina. Makanya Davina beku. Sistem sarafnya langsung kaget ya? Sangat. Sistem saraf parasimpatiknya yang lagi mode santai langsung dibajak sama amigdala yang ngebunyiin alarm bahaya. Dan yang gila dari adegan ini, kepanikan Davina tuh kerasa sampai ke penonton. Itu karena ada mirror neurons di otak kita. Oh, neuron cermin ya. Kayak pas kita lihat orang lain kesandung, kita otomatis ikut ngilu gitu kan? Tepat banget. Neuron cermin kita jalanin simulasi real time dari ancaman itu. Jadi pas ruang personal Davina dilanggar, Otak kita ngerasa kita yang lagi dilanggar ruang personalnya. iya, sistem saraf kita ngirim sinyal seolah-olah orang asing itu duduk di meja kita sendiri. Ini trik klasik buat bikin penonton di ujung kursi, nunggu datangnya pelindung. Dan pas banget, di momen itu, bantuannya datang. Momen klimaksnya tiba nih. Pasti tegang banget. Tegang parah. Dan harus saya akuin, pesona Arya Saloka di sini bener-bener menguasai layar. Waktu Sena balik dari kamar mandi, mungkin cuma hitungan detik, tapi buat Davina rasanya lama banget. Terus gimana cara kembalinya Sena? Nah, ini dia. Dia nggak lari heroik, nggak teriak, dia nggak meledak marah atau langsung mukul pria hidung belang itu. Justru kalau dia main fisik, adegannya bakal jadi klise sinetron biasa ya. Bener. Tindakannya itu terkendali banget. Arya Saloka melangkah ke meja, tanpa ragu, dan langsung berdiri ngehalangin pria asing itu. Dijadiin tameng gitu badannya? Iya. Dia memposisikan tubuhnya sebagai tameng fisik. Bikin dinding yang nggak tertembus antara ancaman luar sama Davina. Menarik. Itu bahasa nonverbal yang sangat mendominasi loh. Gimana tuh penjelasan psikologisnya? Menempatkan diri di antara bahaya sama orang yang lebih rentan itu bentuk perlindungan paling primitif. Secara psikologis, Arya Saloka lagi ngeklaim ruang. Dia ngambil alih lagi ruang privasi yang dirampas tadi. Wah, merinding sih. Terus, ini bagian paling viralnya. Setelah dia berdiri jadi tameng, dialognya simple banget, tapi dieksekusi tajam sama Arya Saloka. Cuma satu kalimat ya? Cuma satu kalimat. Dia natap pria itu dan bilang datar aja. Nama saya Sena Erlangga Abraham. Titik. Nggak ada ancaman, kayak pergi kamu dari sini. Kekuatan dialog simple yang luar biasa. Iya, cara Arya Saloka nyampein kalimat itu, intonasinya rendah, tapi tegas. Tatapan matanya nggak berkedip. Kemampuan akting Arya Saloka tuh ngubah perkenalan standar jadi deklarasi perlindungan mutlak. Seolah dia bilang, wilayah ini punya saya dan dilindungi. Bener banget. Seakan-akan dia ngasih peringatan tanpa harus marah-marah. Ini tuh contoh sempurna dari prinsip show don't tell. Tunjukkan, jangan cuma dikatakan. Kenapa penonton bisa meledak responsnya? Kenapa tuh kira-kira? Karena dalam evolusi manusia, kata-kata itu murah. Siapa aja bisa bilang, aku bakal lindungin kamu. Tapi tindakan ngebahayain diri sendiri buat orang lain, Bukti investasi emosional yang nggak bisa dipalsuin ya? tepat. Dan Davina nyadar itu. Oh ya, sumber ulasan kita juga nyatet transisi raut wajah Davina yang dimainin sama Asia Asunso. Dari panik banget, pelan-pelan otot wajahnya rileks. Jadi lega gitu ya. Lega, luar biasa. Terus tatapannya ke karakter Arya Saloka berubah jadi kekaguman murni. Kita sebagai penonton juga ikut lega. Interaksi tanpa kata ini mentransfer ratusan lapis emosi langsung ke otak penonton. Rasa aman terbangun lagi dengan fondasi saling butuh yang kuat banget. Oke. Tapi sekarang saya mau agak neken rem dikit nih. Gimana? Ada yang janggal? Saya mau ngeritisi premis ceritanya. Kita lihat pengorbanannya Sena, tatapannya Davina. Chemistry yang ditunjukin Arya Saloka juga nyata banget. Kelihatannya kayak cinta sejati. Tapi secara teknis, di cerita itu status mereka kan cuma pacar pura-pura. Mereka masih sandiwara loh. fake dating trope. Iya. Jujur aja, bukankah kiasan pacar pura-pura ini kayak klise yang malesin? Kenapa audiens modern di tahun 2026 masih aja terobsesi sama cerita dua orang yang pura-pura pacaran padahal udah jelas suka? Nggak capek apa ya? Memang kedengerannya klise,
Tapi ada alasan psikologis yang kokoh kenapa kiasan fake dating ini selalu berhasil nyandra hati penonton. Oh iya. Bukan sekedar formula basi gitu. Bukan sama sekali. Ini tuh mesin pembuat obsesi yang dibangun di atas konsep ironi dramatis. Ironi dramatis. Kondisi di mana kita sebagai penonton ngerasa lebih tahu dari karakternya. Bener banget. Ironi dramatis ini membelah realitas jadi dua. Ada kenyataan yang kita lihat di layar, dan ada kebohongan yang disepakati sama karakter. Oh, jadi penonton lihat tatapan Arya Saloka, penonton tahu perlindungan Sena itu bukti cinta nyata. Yap, penonton tahu perasaannya nyata, nggak mungkin dari sandiwara kontrak. Tapi karakternya? Masih ngeles, kita kan cuma pura-pura gitu kan? Persis. Kesenjangan inilah masalahnya. Ironi dramatis bikin penonton jadi saksi yang nggak berdaya. Kalau dianalogikan tuh kayak kita lagi berdiri di atas bukit, lihat mobil mau masuk jurang. Tapi supirnya malah asyik main HP. Kita pengen teriak, sadar, bahaya di depan mata. Analogi yang sempurna, ketidakberdayaan dipadu sama pengetahuan yang kita punya, nyiptain ketegangan yang bikin frustrasi, tapi memuaskan. Kita nunggu, kapan sih ilusi pura-puranya pecah? Dan ini selaras banget sama reaksi media sosial yang ada di materi sumber kita nih. Rasa gemasnya tumpah ruah. Gimana tuh reaksi netizen? Di teks sumber, penulisnya ngutip langsung reaksi penggemar yang riuh banget. Ada yang sampai mohon-mohon, sudah Kak, Sena tembak aja deh Kak Davina, sudah cocok banget tuh. Frustrasi tapi gemes ya? Ada lagi yang bilang, jangan jadi pacar pura-pura lagi sama Mina dan Papi Sen. Dan deklarasi mutlak, Sena Davina adalah pasangan paling serasi. Kelihatan banget audiens lagi nungguin katarsis. Nah, komentar-komentar itu secara ilmiah membuktikan pelepasan dopamin di otak penonton loh. Dopamin, hormon kebahagiaan itu. Iya, tapi uniknya, dopamin paling besar itu dilepaskan pas kita antisipasi hadiahnya, bukan pas nerima hadiahnya. Wah, jadi nunggu Arya Saloka jujur itu bahan bakar dopaminnya. Benar. Setiap episode tayang, setiap tindakan protektif Arya Saloka itu ibarat retakan kecil di dinding kepura-puraan mereka. Dan penonton ngerayain setiap retakan itu kayak kemenangan ya? Iya, jadi pesona Arya Saloka di sini adalah kemampuannya menari di atas garis batas itu. Dia ngasih petunjuk emosional buat jaga harapan penonton, tapi pengakuan resminya ditahan. Biar kita frustrasi dan nonton lagi besoknya. Jenius banget sih nih kreatornya. Pemahaman psikologi penonton yang sangat mendalam. Jujur ya, setelah bahas ini dari reaksi biologi sampai dopamin, ini tuh memutarbalikan pemahaman konvensional kita soal romansa. Gimana tuh maksudnya? Kita kan sering diajarin kalau cinta itu harus pakai pidato romantis, puisi manis di bawah hujan. Padahal nggak selalu gitu ya? Bener. Kalau ada kalimat hikmah yang bisa kita tarik dari bedah materi hari ini, cinta dan kepedulian sejati nggak selalu menuntut deklarasi atau kata-kata manis yang dirangkai sempurna. Setuju banget. Seringkali, cinta paling keras bersuara lewat langkah maju yang diambil seseorang untuk berdiri menjadi tameng Anda di saat Anda merasa paling nggak aman. Tindakan nyata bakal selalu jadi bukti yang nggak bisa dipalsukan. Indah banget kesimpulannya. Perlindungan itu emang bahasa cinta universal yang paling purba. Dan menariknya nih, penulis ulasan sumber kita tahu persis seberapa besar investasi emosional komunitas ini. Dia nggak mau diskusinya berhenti di satu adegan aja. Dia manfaatin antusiasmenya ya? Ya dong, di akhir artikelnya dia ngasih instruksi interaktif yang spesifik banget. Dia ngajak audiens buat berteori soal kelanjutan hubungan Sena dan Davina. Wah, pinter tuh mancing engagement. Makanya, seperti yang disuruhkan sama penulis artikel sumber kita hari ini, pastikan kalian menekan tombol like, berikan komentar dan teori kalian, serta jangan lupa subscribe ke channel Motivasi David, dan aktifkan lonceng notifikasi buat ngikutin kisah Arya Saloka dan momen terikat janji lainnya. Komunitas yang aktif emang jadi nyawa buat kesuksesan cerita ya? Pasti dong. Nah, sebelum kita tutup, ada nggak nih satu hal yang pengen ditinggalin buat pendengar? Ada sih, sebuah pertanyaan provokatif buat direnungin. Asyik. Saya suka nih kalau ada PR psikologis.
Apa tuh pertanyaannya? Kita kan udah sepakat kalau ketegangan dari hubungan pura-pura inilah yang bikin chemistry mereka memabukkan, ya kan? Iya, dopamin dari antisipasi tadi. Nah, pertanyaannya, apakah pengakuan cinta yang sesungguhnya nanti, pas mereka jadian beneran, justru beresiko menghilangkan keajaiban dan rasa penasaran yang selama ini ngikat jutaan penonton? Wah, gila tajam banget ini. Apakah kita sebenarnya lebih suka rasa sakit dari penantian dibanding akhir bahagianya itu sendiri? Itu paradoks yang layak banget buat dipikirin sambil nunggu episode selanjutnya. Luar biasa. Kita mulai dari asumsi kalau layar kaca butuh ledakan besar, ternyata ledakan paling dahsyat bisa datang cuma dari meja restoran dan sandiwara yang nguji kesabaran audiens. Nggak butuh efek CGI mahal kalau kita paham psikologi manusia. Betul sekali. Terima kasih udah bergabung membedah anatomi ketegangan emosional bareng kami. Simpan pertanyaan provokatif tadi dan sampai jumpa di deep dive kita berikutnya.